Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan Dita. Halo Dita, gimana kabarnya? Baik, baru buka puasa Bu Cek, apa kabar? Oh, Alhamdulillah, udah selesai buka puasa ya. Iya. Belakang saya ini adalah foto kamu waktu divaksin ya, waktu vaksin. Oh, iya. Yang Iya, itu keberapa waktu ini? Yang vaksin. pertama apa yang kedua? Lupa saya, kayaknya ini yang kedua kaliannya. Kedua ya. Tanggal Iya. berapa itu? Boleh tahu? Tanggal? Hmm. Saya yang pertama aja cuma 2-3 hari waktu Pfizer pertama kali di-approve FDA. Jadi mungkin Dua. Januari awal, habis tahun baru gitu ya? Oh ya, jadi ini Januari awal. Ini udah Ya, vaksin kedua Januari awal. awal, iya. Berarti ini dari Januari awal itu kan 10 hari setelah itu imunisasi kita kan 95% harusnya. Betul. Enggak, 2 minggu, 14 hari. Betul. 2 minggu. 2 minggu setelah Ya, vaksin kedua, ya, sekitar akhir Januari ya. ya, Januari kita punya ini imunisasi kamu 95% ya. ya, betul. Ya. Nah, sekarang tapi ternyata uh, apa kamu dapat diberitahu bahwa kamu positif COVID. Nah, ini banyak sekarang yang jadi merupakan yang ini diisukan di Indonesia nih. Katanya kalau sudah vaksin ternyata orang vaksin juga tidak ada gunanya. Vaksin kok kita bisa dapat COVID. Gimana tuh kamu jawabnya? Oke, tunggu. Jadi gini, ini ceritanya berkembang. Mungkin saya waktu itu terlalu cepat, Bu Cek. Ya. Posting di Facebook bahwa saya kena COVID. Karena saya setiap apapun ada pergerakan tentang COVID, saya selalu posting gitu. Jadi ceritanya kan kalau kita kerja di rumah sakit atau kita berhubungan banyak dengan pasien COVID ataupun suspected COVID, itu kan kita setiap habis shift 1 minggu harus tes rapid. Okay. Nah, saya kan orangnya kan me bahwa saya itu orangnya selalu extra mile. Selain rapid test, I wanted to be also dites dengan PCR. So, jadi saya setiap minggu itu 2 rapid sama PCR dalam waktu yang bersamaan begitu shift mingguan saya habis. Rapid saya itu ternyata negatif gitu. Jadi saya pulang ke rumah dong, udah enak dong gitu kan, rapid cuma 30 menit udah selesai, saya pulang ke rumah. Tapi ternyata besoknya atasan saya bilang, kamu nggak boleh kerja karena PCR kamu positif gitu. Oke. Ya, jadi saya harusnya itu, terus dia tanya, kamu ada symptoms nggak, kamu gini-gini, saya bingung. Enggak, saya nggak ada symptoms, nggak ada apa-apa gitu ya. Terus saya pikir, oke, ini mungkin karena penjagaan dari vaksin yang saya dapat gitu kan. Tapi namanya saya banyak bergerak dengan COVID dan banyak bergerak dengan teman-teman yang mengerti COVID, vaksin COVID, terus apa itu COVID segala macam, saya tanya, rasanya sangat nggak mungkin deh, walaupun saya sudah disuntik atau divaksin gitu, harusnya kalau saya kena COVID paling tidak tetap akan ada satu symptoms gitu kan, ada satu simptom yang harusnya saya rasakan, ini kok saya nggak rasain gitu. Ya. Akhirnya saya bilang, apa saya boleh tes ulang? Nggak boleh tes ulang. Alasan nggak boleh tes ulang adalah pada waktu mereka cek PCR yang pertama yang dinyatakan positif itu tidak terlihat ada kesalahan di laboratorium, nggak ada kesalahan apa-apa, semua mereka lakukan dengan benar gitu, jadi nggak ada kemungkinan invalid katanya. Nah, saya bilang kalau gitu apa dong, ada tandingannya nggak di atas PCR ini yang bisa saya pastikan bahwa saya kena COVID, karena saya nggak ngerasa bergejala, apakah memang segitu bagusnya vaksin itu gitu. Akhirnya saya belajar hal baru, ternyata selain 2 dari tes tadi yang selalu dikenal orang yaitu rapid and PCR, ternyata ada satu lagi TMA gitu. Kita nggak pernah dengar itu. Itu apa? Nah, ya nggak pernah dengar. Emang itu TMA. Nah, jadi bedanya antara PCR dengan TMA. Kalau tunggu dulu, kalau rapid itu kan antigen, itu di permukaan. Jadi benar-benar kita tuh dikorek hidungnya,
harus ada virusnya yang tertarik dan dites gitu. Jadi apa namanya, harus benar-benar nyata, harus ada virus itu gitu. Kalau PCR dan TMA itu sifatnya molekuler, artinya molekul. Jadi nggak perlu ada kelihatan virus dalam bentuk apapun, tapi ada di dalam darah, ada di dalam ini, itu udah bisa kelacak gitu. Bedanya itu. Yang satu, you got to have it. The other one, maybe. Sebentar. Jadi yang pertama itu, kalau kamu dikorek-korek pakai kayak itu, pakai cube itu di hidung, di mulut, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu waktu kamu diambil darah, betul? Enggak begitu, enggak gitu. Jadi gini, rapid itu, yang maksudnya rapid itu, dia harus ada virusnya. Kan kita dikorek tuh di mulut, di hidung atau di mulut gitu kan ya. Itu harus ada. Tapi kan kadang-kadang virus itu enggak menjalar ke seluruh tubuh. Misalnya dia ada di dalam paru-paru atau di dalam darah atau di apa, itu nggak bisa kelacak sama rapid. Rapid itu hanya bisa melacak yang ada di permukaan kita gitu loh. Oke, sementara PCR atau TMA itu dia bisa melacak sampai ke dalam, ke molekulnya, ke dalam hal yang kecil, pecahannya gitu. Okay. Nah, cuma PCR itu base-nya DNA. Kalau TMA base-nya RNA. Ini amat sangat microbiology, but the point is, selain dua tes yang sudah terkenal yaitu rapid and PCR, sebetulnya ada satu lagi yang TMA. Jadi pada orang yang ragu seperti saya, katanya kena COVID, tapi kok badan saya baik-baik aja, sayanya nggak ngerasa ada apa-apa, itu kita sebetulnya bisa meminta lagi satu tes lagi yang namanya TMA. Dan TMA saya ternyata negatif, gitu. Aha, ya ternyata negatif. Nah, dasar lagi ya, namanya kita berkecimpung di situ, saya dan teman-teman akhirnya jadi ingin makin tahu, kok bisa ya PCR-nya positif tapi TMA-nya enggak gitu. Nah, kemudian akhirnya diperiksa lebih dalam, ternyata COVID itu kayaknya berusaha untuk masuk ke tubuh saya, tapi tertahan oleh vaksin. Sehingga saya tidak menjadi sakit. Tetapi gimana sih, kayak pernah digempur, tapi kemudian ada vaksin yang menahan, terlacak oleh PCR, tetapi nggak masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi COVID itu kan ada masa inkubasinya ya, di mana dia peak gitu, peak infectiousnya itu di mana ada. Itu saya nggak sampai, viral load saya nggak sampai naik ke atas ke situ, jadi nggak sempat terinfeksi secara besar begitu loh. Tapi kemudian mati karena saya punya antibody itu gitu. Ternyata vaksin works, gitu deh intinya. Menarik sekali ya. Iya. Ini menjadi satu cerita, menjadi satu kisah. Iya. Ya, satu kisah yang kita ini. Jadi ternyata kamu ada 3 tes. Tes ketiga itu bagaimana? Kamu ambil darah atau di swab juga? Itu di swab juga. Nah bedanya gitu, rapid di swab, ini di swab. Cuma yang rapid itu kalau nggak ada virusnya di swab gitu nggak kelacak. Kalau ini walaupun cuma sisa virus atau peninggalan virus, pecahan virus dan segala macam itu tetap bisa dilacak oleh TMA gitu. Wah, lucu banget ya. Google coba. Ya gitu. Saya mau share. Saya tidak akan kasih tahu namanya siapa, tapi saya ada tamu. Jadi waktu itu tamu saya itu kita makan lunch. Jadi paginya tuh dia pergi cek COVID test karena mau pulang ke Indonesia. Ya, jadi saya bawa ke sana. Ternyata itu cube-nya dia instead masukkan di dalam hidung, dia taruh di ujung-ujung di hidung begini aja, terus dites. Terus siangnya kita makan siang, tamunya dapat hasilnya, langsung dia telepon saya, Uce, sorry ya, ternyata saya positif. Wah, kaget banget saya, jadi positif. Oh, kalau gitu saya harus karantina. Akhirnya saya karantina itu 2 minggu. Nah, teman saya ini lucunya 1 minggu, jadi dia juga ikut karantin, tapi 1 minggu kemudian kan dia mau pulang lagi. Jadi dia enggak merasa apa gitu. Jadi dia enggak merasa simptom apa-apa. Jadi akhirnya dia pergi yang betul-betul lagi yang kedua di tempat lain. Nah, yang tempat lain itu orang itu yang ngadain dia, dimasukin dalam cube-nya di hidungnya sampai gitu. Periksa
ternyata malah negatif. Kira-kira gimana nih penjelasannya menurut kamu? Kok bisa kayak begitu? What do you think? What is Gini, going on? Gitu. Itu bukan gitu. Jadi gini, ada yang namanya prosentase dari akurasi. Saya nggak terlalu hafal angka-angkanya, tetapi nggak ada satupun alat tes di dunia ini yang dinyatakan 100% akurat gitu, nggak ada. Biasanya bisa ada terjadi kebolongan gitu di dalam sebuah pengetesan, dan mungkin prosedur dari tes yang dilakukan temannya temannya Bucek itu nggak teratur atau nggak dilakukan dengan sebenar-benarnya. Jadi mungkin waktu dia cuma gosok di sini, mungkin terkena yang lain, terkena apa, mungkin dia makan apa, atau mungkin dia ada kotoran habis begini yang mimicking dari virus COVID itu sendiri gitu kan. Virus COVID itu kan gimana ya ngomongnya, kan itu terbentuk atau form dari macam-macam protein segala macam, itu terlalu microbiology, tapi dia itu terbentuk gitu. Nah mungkin waktu dia usap di sini, entah dia makan apa, ada yang memimicking sedikit aja, jadi langsung oleh tes dikira itu virus COVID gitu. Jadi kadang-kadang memang makanya kalau kita mengetes itu kebersihan sekitarnya, sterilisasi sekitar kita tuh harus benar. Kemudian kalau dibilang masukin satu inch, masukin benar-benar 1 inch gitu. Karena kalau udah setengah inch, environment-nya atau lingkungannya tuh berbeda dan nanti salah interpretasi gitu. Karena sebetulnya tes itu sendiri cuma interpretasi kan gitu, nggak ada yang akurat 100%. Oke. Jadi sekarang saya mau restatement again. Karena statement kamu yang pertama bahwa kamu sudah divaksin 2 kali dan ternyata kamu bisa positif kena COVID dan ternyata kamu tidak ada gejala. Nah, statement itu dihapus. Betul ya? Jadi ternyata ceritanya lain ya. Jalan ceritanya berubah nih. Ya, lain. Ternyata saya ya. Jadi jalan kalau baca di sosial media, I'm sorry. Jadi jalan ceritanya yang baru, kamu udah dapat 2 kali COVID vaksin, ternyata ada cerita bahwa ada COVID karena kamu kan merawat orang tentara Amerika, banyak yang tidak tahu apa yang kamu lakukan sebelum ini. Kamu kalau tidak salah kamu merawat 6 sampai 7 orang tentara Amerika yang kembali ke Amerika karena COVID-19, betul? Iya, betul. Dan kamu waktu itu kan lagi intens merawat mereka, tentu exposure-nya banyak banget. 7 orang batuk, kamu ke sana beli ini, atur gantiin apa semua, bisa masuk ya intensnya. Jadi kamu masuk ke dalam tubuh, tapi ternyata di tubuh kamu itu ada antibodinya, jadi tidak bisa masuk. Walaupun ada, tapi ternyata tidak bisa nembus. Nggak tembus gitu, iya betul. Betul. Nah, PCR itu tesnya dengan air ludah. Saya kan kirimin video, kalau nggak tahu bisa nggak ditaruh di situ videonya, orang bisa nonton. Tapi yang pasti itu di ludah, jadi dia ada tabung segini, saya ngeludah ke tabung, itu yang bilang positif gitu. Mungkin sempat tertangkap droplets itu di sekitaran mulut saya atau gimana, tapi nggak tembus gitu loh. Dan dengan itu saya makin yakin bahwa vaksin itu sebuah hal yang baik dilakukan, itu ampuh gitu ya, dan betul bahwa dia membantu kita kalau pada saat kita diserang oleh virus gitu. Apakah kamu kan mengurusin orang COVID apa semua ini? Apakah ada kamu jumpai orang yang udah divaksin COVID 2 kali, ternyata atau waktu divaksin tiba-tiba ada side effect dalam setengah jam itu? Kamu ada jumpai nggak? Secara langsung menjadi pasien saya atau secara langsung saya tangani nggak pernah. Saya cuma dengar orang bilang, saya udah divaksin tapi kemudian saya tetap sakit, saya tetap merasa gejala begini.
segala macam gitu ya. Tetapi rata-rata yang bercerita kepada saya itu pun kemudian kalau saya tanya gimana, udah kembali sehat, cepat sekali sehatnya, cepat sekali mereka sehatnya. Dan apa namanya, aduh gimana ngomongnya, knock on wood, sampai sejauh ini belum ada yang saya dengar kalau udah disuntik vaksin dan baik-baik saja kemudian diserang COVID kemudian meninggal dunia. Itu saya belum dengar gitu. Tapi yang beberapa teman bilang mereka ada yang apa namanya yang sudah disuntik terkena ada, tapi masa pemulihannya cepat gitu. Ya, kalau itu kita kan semua udah tahu. Pasti ada side effect, kita semua tahu. Dan kita sudah tahu bahwa itu semua hanya maksimum 2 hari. Saya sendiri juga. Ini bukan itu, ini bukan karena habis disuntik terus ada side effect, bukan. Setelah disuntik 2 kali, lalu katanya mempunyai gejala atau symptoms COVID, shortness of breath, gimana gitu. Benar-benar begitu diperiksa katanya pergi ke dokter pun dokter mendiagnos mereka sebagai COVID gitu. Tapi masa pemulihannya cepat gitu dari jadi ternyata ada orang, jadi basically kamu re-statement ini saya statementnya gini. Orang disuntik 2 kali disuntik vaksin 2 kali, ternyata ada beberapa kasus memang orang itu waktu dites dia tetap masih ada, dia mendapat positif COVID. Iya, ya. Jadi gini, kalau gitu gini, untuk bicara ini kita harus bicara tentang efikasi, oke, efikasi atau persentase dari kemampuan COVID. Jangan salah loh, COVID itu juga nggak ada yang sampai sejauh ini berani mengatakan mereka itu 100%. Ya, belum ada. Azteca yang tadinya mau disahkan oleh FDA karena terlalu berani mengatakan 100%, sama FDA agak dimundur majuin. Saya kaget kan akhirnya Johnson & Johnson yang cuma 65% diduluin sama FDA. Karena untuk mengatakan 100% itu kita harus hati-hati banget gitu. Nggak bisa ya, nggak bisa asal-asalan ngomong begitu. Nah, jadi orang yang disuntik COVID itu masih bisa diserang oleh virus ya sebanyak berapa efikasi yang dikatakan oleh para ahli itu, kayak misalnya Pfizer sama Moderna kan antara 90 dengan 10%. Nah, yang 10%-nya ini dia masih tetap bisa dimasukin virus, tapi yang 90%-nya menjaga kita, dan itu yang terjadi sepertinya terhadap saya. Makanya saya nggak sempat di karantina, tadi saya sudah mendapat rilis untuk boleh berangkat kerja lagi gitu. Jadi tidak jadi bersih-bersihkan kebun, tidak jadi bersih-bersih. Udah bersih. Tadinya bingung mau ngapain lagi nih, habis itu banyak banget liburnya, ternyata nggak perlu libur segitu lama, jadi saya seneng gitu. Malah bahaya nanti kalau terlalu cingklong, tergelincir gua kalau ke rumah lu. Iya, kayak gitu. Jadi ini kabar baik juga dan bagus juga ya. Tapi kalian mereka adakan tes nggak ke kamu karena kejadian ini? Kan jadi heboh tuh. Iya, nah sekarang masalahnya nih saya lagi nunggu gini nih. Kan kalau Bu Cet ingat dulu kita pernah ngobrol ya bahwa karena base dari vaksin yang beredar di Amerika itu molekuler atau berdasarkan berdasarkan RNA itu untuk mengetesnya itu waktu itu belum disahkan oleh FDA. Jadi yang bisa dites itu hanya orang yang punya antibody berdasarkan atau based on natural atau sickness gitu, virus gitu kan. Ya. Nah akhirnya sekarang sudah katanya sudah disahkan gitu untuk bisa dipakai. Nah saya kan melakukan itu ya, melakukan uji coba itu. Nah sekarang saya ingin tahunya kalau orang yang terkena sudah disuntik lalu kemudian terkena penyakit itu ada perpanjangan antibodi nggak gitu? Karena katanya antibodi yang punya saya yang dari vaksin itu setelah 2 kali periksa, jadi kan saya kan vaksinnya kan waktu itu Januari tanggal berapa ya, tanggal 5 atau tanggal berapa saya lupa. Itu kemudian 14 hari kemudian saya diperiksa. Nah itu angkanya tuh tinggi. Tapi kemudian 3 bulan kemudian
angkanya merendah. Saya mau diperiksa 6 bulan kemudian apakah menghilang gitu loh. Oh gitu. Sorry, Nah, kamu frozen. Kenapa nih? Sebentar. Oke. Oke. Tadi kita sampai mana nih? Jadi apa namanya? Ingat kan waktu itu kita pernah ngomongin tentang apa sih namanya untuk memeriksa antibodi. Nah, antibodi yang karena di Amerika itu vaksin yang beredar berdasarkan RNA, jadi mereka itu belum punya waktu itu, bukan belum punya, belum diizinkan alat pengetes antibodi itu yang berdasarkan vaksin beredar gitu kan. Berdasarkan kuantiti. Maksudnya? Ya. Terus kenapa? Ya, belum, ya nggak beredar. Tapi kemudian akhirnya sudah disahkan dan akhirnya mereka periksa saya, dan waktu saya kan disuntiknya itu sekitar Januari tanggal 5 atau tanggal 6 atau berapa itu. Saya lupa. Yang kedua, 14 hari setelah itu saya diperiksa, antibodi saya itu tinggi, positif tinggi gitu. Sangat tinggi. Tapi sayangnya waktu diperiksa 3 bulan menurun. Gitu. Dia mau periksa lagi 6 bulan setelah ini apakah habis atau enggak. Jadi kita sedang dalam tahap pemeriksaan itu sekarang gitu. Oke, good. Nah, ini kita ada beberapa teman-teman mulai masuk nih ya. Ada join dari Charlotte. Oke, selamat datang Charlotte. Oke, saya nyalain kau punya video. Kamu ada pertanyaan untuk Dita enggak? Kalau tidak, kita akan tetap lanjutin. Charlotte, bisa tolong ngomong? Kamu ada pertanyaan untuk Dita enggak? Halo. Hai Ya. Charlotte. Hai. Mau tanya, saya kemarin itu baru habis vaksin yang kedua. Pfizer. Terus sore arms lebih sakit dari yang pertama. Nah, terus hari ini sekitar jam 12 siang itu langsung dapat demam. Demam sampai 100. Terus aku ambil Tylenol, sekarang udah mendingan. Nah, pas udah mendingan sekarang, cuman badan ngilu-ngilu sekarang. Nah, itu sampai kapan ya kira-kira? Oh, sampai kapan itu gini, kita nggak bisa bilang sampai kapan, tetapi kalau sampai lebih dari 5 hari, temuin dokternya gitu. Kalau sampai 5 hari, you fine gitu. Dan juga Charlotte harus ngerti bahwa yang kedua memang biasanya lebih sakit dari yang pertama, karena yang pertama istilahnya kan sedang belajar, yang kedua sudah mulai membantu menyerang gitu. Jadi memang yang kedua itu biasanya jauh lebih sakit daripada yang pertama gitu. Oke. Ya, itu aja sebentar. Thank you. Iya. Yang udah disuntik semua sekeluarga? Suamiku nanti hari Sabtu. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Oke, good. Oke. Charlotte ada di mana? Ya, buat vaksin ya. Aku di New York. Oh, di New York ya. Oke. Ya. Di New York udah sampai tier berapa? Anak umur 16 sudah mulai disuntik belum? Udah. Sekarang udah buka untuk umum. Udah tier 1C. Belum untuk umum, baru 16 tahun ke atas biasanya. Yang kecil belum kan? 8 belum. Yang di bawah dia bawa 16 belum. Ya, tier 2A kayaknya belum. Kayaknya tier 2A mereka mau tunggu sampai musim flu yang akan datang gitu. Ya. Tapi New York biasanya suka duluan gitu. Oh iya. LA kayaknya lebih duluan juga. Sudah terbuka dari Rabu lalu kayaknya. Dari Rabu lalu sudah dibuka. Ya. New York dan Texas sudah hampir 1,5 bulan. Anak saya yang kecil udah duluan gitu, udah mau masuk yang kedua. Ya. Saya dengar sampai hari ini jumlah yang divaksin udah 92 juta orang. 92 juta, jadi 29% dari total population of United States. Tapi itu yang disuntik pertama, not fully vaccinated. Fully vaccinatednya sejauh ini masih sekitar 17,9 kalau nggak salah sampai hari ini. Oke, jadi yang dua vaksin ya? 17,9 ya. Iya, tapi 18%. Tapi still good news loh, 29 hampir 30%.
Kita berapa persen yang kita butuhkan untuk apa? Untuk itu apa namanya tuh? Herd immunity? Herd immunity itu jadi gini, sekarang ada dua pendapat ya. Kita tuh menghitung dari komunitas yang boleh divaksin 16 sampai seterusnya, atau seluruh komunitas sampai anak yang baru lahir pun gitu. Itu yang sekarang angka itu belum juga disetujui gitu Bu Cep. Jadi saya juga masih menunggu, kita mau menghitung dari komunitas yang mana gitu. It's of course it's make a difference ya. Kalau itu dari total sangat 70%, itu 70% dari anak-anak sampai orang tua semua bisa semua orang dewasa. 16 sampai ini ya, itu yang harus sedang ditunggu dan itu yang akan segera dikasih tahu ke kita, tapi kita belum tahu angka yang sebetulnya. Gitu ya. Jadi herd immunity 70% ini masih belum masih belum kita pastikan dari mana ya itunya ya. Iya, gitu. Iya. Nah, kemudian ada perkembangan baru apa yang kamu bisa ceritakan atau nasihat apa yang kamu bisa sharingkan ke kita semua? Oh, saya mau ngomong tentang varian. Saya kaget. Saya kira mengenai varian baru dari COVID ini semua orang udah tahu, udah banyak yang tahu. Tapi ketika saya menulis di sosial media saya, ternyata banyak pertanyaan tentang varian yang baru. Nggak tahu Bu Cek sempat baca nggak tentang varian itu? Nggak ada ya, nanti saya tag. Jadi sekarang ini sini saya buka. Jadi sekarang ini kan kita kan kenalnya COVID yang dari Wuhan, ya. Waktu kita sedang mau membuat vaksin itu. Pembuatan vaksin itu didasarkan kepada virus yang ditemukan di Wuhan. Betul. Gitu. Tetapi sekarang itu kalau nggak salah saya sudah ada 5 varian baru, tetapi baru 4 yang sudah dinyatakan ini loh varian baru. Yang satu ini sedang lagi diperiksa lagi gitu. Okay. Nah, varian baru ini adalah pecahan dari Wuhan yang membentuk menjadi COVID baru. Nah, masalahnya adalah, ini ribet nih neranginnya, tunggu sebentar, saya mikir gimana cara neranginnya. Karena vaksin dibaskan kepada COVID di Wuhan, itu sequencing dari sequence atau hitungan-hitungannya itu